Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video penyelesaian soal UKK ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal penyelesaiannya menggunakan aplikasi simulasi ya, PNetLab. Nah, kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan soalnya menggunakan perangkat real ya. Jadi kita akan menggunakan dua buah router board, yaitu MikroTik router dan MikroTik switch, dan satu buah perangkat access point wireless access point ya, EAP. Di sini kita akan mendownload terlebih dahulu untuk aplikasi Winbox-nya ya. Silahkan di-download di mikrotik.com/download. Oke, di sini kita akan download MikroTik versi 64 bit ya. Jadi kita download terlebih dahulu ya, karena kita saat ini menggunakan MikroTik sistem router OS dari MikroTik RB router board yang kita gunakan itu sudah menggunakan versi yang terbaru ya. Sudah lisensi level 7 dan sudah versi 7 ya. Sudah versi 7.6 stable. Oke, di sini kita bisa lihat kita sudah sudah bisa login ke MikroTiknya, dan di MikroTiknya itu masih ada konfigurasi bawaan. Jadi kita akan remove konfigurasi bawaannya ya. Kita tunggu hingga MikroTik routernya itu sudah selesai di restart ya. Jadi sekarang adalah proses penghapusan konfigurasi. Oke, kita akan coba connect kembali ya. Oke, kita sudah masuk. Nah, sekarang kita bisa memulai proses konfigurasinya. Oke, langkah pertama kita akan setting identity ya, sebagai identitas dari router. Ini menyesuaikan dengan soal tentunya. Oke, kita klik OK dan identitinya akan berubah. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi DHCP client ya, IP address untuk Ether 1 yang terhubung atau terkoneksi ke internet. Jadi dari router MikroTik itu terhubung ke internet melalui Ether 1. Selanjutnya kita bisa lihat sudah dapat IP address ya. Selanjutnya kita akan setting IP address untuk Ether 3 ya, Ether yang terhubung ke hotspot. Jadi IP address-nya 10.1/25. Oke, setelah itu kita akan coba masuk ke menu interface. Kita akan membuat interface VLAN ya, membuat 3 interface VLAN, di mana VLAN 110 ya. Jadi VLAN ID-nya itu akan menyesuaikan dengan nomor absen kita. Jadi kita akan buatkan 3 buah VLAN ya. Jadi ada VLAN 110, VLAN 210, dan VLAN 310. Oke, kita arahkan ke Ether 2 karena master interface VLAN-nya itu adalah di Ether 2 ya, interface trunkingnya. Interface VLAN 310 kita arahkan ke Ether 2. Selanjutnya kita bisa OK dan kita bisa zoom in ya agar lebih jelas konfigurasi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita pastikan ya master interface-nya itu mengarah ke Ether 2. Oke, selanjutnya kita akan coba setting IP address ya untuk masing-masing VLAN ya, menyesuaikan dengan soal tentunya. Jadi 10 titik nomor absennya silakan menyesuaikan 10.10.10.YY berarti kita menggunakan genap ya. Di sini /26 kita arahkan ke VLAN 110. Kita bisa copy konfigurasinya dan kita bisa pindah kita tinggal ganti ya. Oke, di sini VLAN 3 juga ya, VLAN 310. Nah, selanjutnya di langkah terakhir kita ganti CIDR-nya ya. CIDR-nya subnet mask-nya kita ganti. Jadi 26, 27, 28 sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan di soal. Oke. Selanjutnya kita akan buatkan DHCP server ya. Konfigurasi DHCP server untuk VLAN. Jadi semua VLAN kita akan buatkan DHCP server agar ketika kita melakukan proses pengujian itu bisa langsung mendapatkan IP address secara otomatis. Yang interface VLAN 210 dan 310 ya.
Oke, di sini kenapa masih berstatus merah itu karena interface-nya itu belum terpasang ya. Jadi kita akan coba pasang interface-nya. Di sini kita bisa lihat belum berstatus R. Oke, setelah kita pasang dia akan berstatus R dan DHCP server yang sudah kita buat itu sudah tidak menandakan warna merah lagi ya. Kita akan coba buat catatan atau note yang berfungsi untuk menandai atau menginformasikan ke kita tentang keterangan atau deskripsi dari masing-masing port ya. Jadi ada 3 port yang kita berikan deskripsi, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat simple key ya. Kita akan buat key atau bandwidth management pada masing-masing VLAN. Jadi VLAN 1 ya, VLAN 110 akan dilimitasi dengan bandwidth 3 mega. Jadi kecepatan maksimal yang bisa digunakan adalah 3 mega. Kita arahkan juga ke VLAN 210. Kita setting bandwidthnya 4 mega. Kita tambah lagi yang 310 ya. Itu VLAN 310. Oke, kita diberikan deskripsi di sini 2 mega. Oke, 2 mega. Oke, sekarang konfigurasi bandwidth management pada routernya sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba untuk buat konfigurasi untuk hotspotnya ya. Jadi kita masuk ke IP hotspot. Kita akan buat hotspot itu di Ether 3. Jadi nantinya Ether 3 ini akan terkoneksi atau terhubung ke wireless access point ya, CPE. DNS servernya kita arahkan ke 888. DNS name-nya kita sesuaikan dengan soal ya. UKKTKJ 2023 garis datar walitumar.net. Sekali lagi untuk domainnya itu bisa menyesuaikan ya. Jadi sesuai dengan selera, sesuai dengan ketentuan soal. Oke, di Ether 3 sudah kita buat hotspot dan kita akan setting login by-nya itu hanya kita aktifkan hanya HTTP ya. Jadi yang cookie-nya kita hapus. Selanjutnya kita buat profil user profil. Jadi untuk direktur itu 5 mega. Kita akan buat 3 user profil ya, direktur, staff, dan tamu. Usernya 2. Oke, 2 mega. Oke, dan kita tambahkan lagi untuk guest ya, atau tamu. Oke, 2 mega. Jadi ada 5 mega, 2 mega, 2 mega. Selanjutnya kita akan buatkan user untuk masing-masing profile ya, yang sudah kita buat tadi. Jadi pembuatan user untuk masing-masing profile hotspot ya. Kita buatkan satu user untuk direktur, satu user untuk staff, dan satu user untuk tamu ya. Kita berikan password dan ya staff. Oke, kita tambahkan. Oke, kita masukkan password. Profilnya kita setting untuk tamu ya. Kita oke. Setelah itu kita akan lanjutkan ke konfigurasi selanjutnya ya. Oke, di sini ketiga usernya sudah berhasil kita buat ya. Kita make sure konfigurasinya sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan berpindah untuk melakukan proses konfigurasi pada perangkat MikroTik router yang akan kita fungsikan sebagai sebuah switch. Di sini kita koneksikan kabel konfigurasi kita ke switch-nya. Jadi konfigurasi default-nya kita remove semua. Oke, sudah masuk ke switch-nya. Oke, kita tunggu hingga konfigurasinya semuanya dihapus ya. Oke, sudah berhasil di remove konfigurasinya. Oke, langkah pertama kita akan coba zoom in. Oke, kita akan buat melakukan konfigurasi pada MikroTik. Di sini kita akan buat node dulu ya untuk mengidentifikasi jenis-jenis portnya. Jenis-jenis port yang digunakan ya. Jadi ada VLAN 110, 210, dan 310.
Oke, dan Ether 5 adalah interface manajemen ya, yang akan kita gunakan untuk manajemen. Di sini kita akan buat konfigurasi VLAN manajemennya di menu bridge. Sebelum itu kita akan setting identity-nya dulu ya, UKK sw add nama peserta, kita bisa oke. Setelah itu kita bisa masuk ke bridge. Kita akan buat satu buah bridge yang akan berfungsi sebagai bridge VLAN ya. Untuk penamaannya bebas ya, bergantung pada kebutuhan. Di sini kita buatkan VLAN-VLAN-nya ya. VLAN ID 110 itu akan interface terangnya Ether 1, untack-nya di Ether 2. 210 untack-nya di Ether 3 dan VLAN 3 akan jalan di port 4 ya. Jadi VLAN 1 akan jalan di port 2, VLAN 210 akan jalan di port 3 dan VLAN 3 akan jalan di port 4. Selanjutnya kita tambahkan port-port yang akan kita fungsikan sebagai VLAN. Di sini kita akan masukkan port dari port 1 sampai port 4 ya. Jadi port 1. Nah, untuk di port 2 itu adalah VLAN 110, di port atau di Ether 3 adalah VLAN 210 dan di port 4 itu ada VLAN 310. Kita bisa oke. Nah, di sini kita bisa lihat sudah disetting. Selanjutnya kita bisa kita pastikan dulu tidak ada kesalahan ya. Kita cek kembali di soal ya. Ether 2, jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4 adalah interface VLAN-nya ya. Oke, kita masuk kembali ke router untuk mengaktifkan fitur VLAN filtering ya. Kita oke. Ya, oke. Di sini kita bisa lihat interface dynamic VLAN-nya sudah aktif, sudah jalan. Di sini kita bisa lakukan uji coba ya. Lakukan uji coba. Kita akan coba koneksikan perangkat kita ke interface ke Ether 2 ya, misalnya. Di sini kita belum bisa terkoneksi ke internet karena kita belum melakukan konfigurasi NAT ya, NAT mask URIT. Jadi kita harus mengaktifkan fitur atau konfigurasi NAT mask URIT yang out interface-nya itu ke Ether 1 dan action-nya itu di action-nya mask URIT. Dan kita bisa cek kembali ya. Oke, di sini kita bisa lihat sekarang kita sudah bisa terkoneksi ke internet karena tadi kita sudah aktifkan fitur NAT mask URIT-nya ya. Oke, di sini kita akan lakukan uji coba ya. Uji coba konfigurasi. Saat ini kita terkoneksi ke port 2 ya. Saat ini kita terkoneksi ke port 2. Jadi kita dapat IP 10.10.10.10 ya. .62/26 ya. Jadi kita akan melakukan speed test ya. Kita akan menguji apakah bandwidth manajemennya bisa jalan atau tidak fitur yang sudah kita konfigurasi tadi. Oke, proses pengujiannya sedang berjalan. Kita bisa memantau ya, baik di web browser ataupun kita juga bisa memantau langsung di menu key-nya ya, pada submenu traffic. Kita bisa lihat pengujian bandwidth-nya. Nah, jadi bandwidth yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang kita sudah tentukan ya. Jadi untuk VLAN 110 itu bandwidthnya 3 mega. Oke. Jadi kita bisa melakukan pengujian untuk fitur-fitur atau layanan bandwidth management untuk di port 3 dan port 4 ya, untuk VLAN 210 dan VLAN 310. Apakah bandwidthnya sudah sesuai? Oke, kita coba pindahkan kabelnya ya. Pastikan di sini sudah berstatus internet dan kita sudah dapat 10.10.20 ya, berarti VLAN 210. Kita bisa connect kembali untuk bisa memantau ya traffic yang sedang berjalan di VLAN 210.
Jadi di VLAN 210 itu bandwidthnya 4 mega ya. Oke, kita pantau di sini ya, kita pantau melalui aplikasi speed testnya dan melalui Winbox ya. Oke, kita bisa lihat target downloadnya sudah 4 mega. Ya, harusnya target uploadnya juga sesuai ya. Oke, bisa lihat target uploadnya juga sudah sesuai 4 Mbps. Oke, target selanjutnya kita akan coba untuk pantau traffic yang di Ether 4 ya, di VLAN 310. Kita pindahkan kabelnya dulu untuk bisa melakukan pengujian ya. Oke, harusnya kita sudah dapat IP untuk VLAN 30 ya, 310 10.30.14/28. Oke. Jadi harusnya sekarang bandwidth yang kita dapatkan adalah bandwidth 2 mega ya. Oke, kita bisa lihat bandwidth yang didapatkan 2 mega. Jadi sesuai dengan ketentuan dan konfigurasi yang kita lakukan. Oke. Jadi sudah sesuai ya dengan konfigurasi yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses konfigurasi ya untuk hotspotnya. Untuk fitur hotspotnya sudah kita buat ya di awal. Kita akan coba untuk mengkoneksikan wireless access point. Dan di sini kita bisa lihat wireless access point yang kita gunakan itu sudah mendapatkan IP address 10.126 ya. Jadi sekarang harusnya kita sudah bisa terkoneksi. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu untuk perangkat atau interface wirelessnya. Perangkat WiFi-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, setelah perangkat wirelessnya aktif, kita akan coba connect ke wireless TP-Link yang baru kita koneksikan ya. Nah, di sini harusnya kita sudah bisa masuk ke tampilan konfigurasinya ya, menggunakan IP address yang ada. Oke, di sini sudah bisa masuk ke konfigurasi untuk wireless EAP-nya. Nah, setelah kita login di wireless-nya, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password atau membuat sebuah akun baru. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasi pada wireless ya, pada frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz ya. Menggunakan SSID ya atau nama dari access point sesuai dengan yang ditentukan di soal. Jangan lupa juga kita memberikan password ya. Di sini kita berikan identifikasi agar kita bisa membedakan antara wireless yang menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz ya. Oke. Kita masukkan password yang sama. Nah, jika sudah, kita bisa save dan sistem TP-Link-nya akan melakukan apply konfigurasi atau penerapan konfigurasi. Oke, jadi kita akan terdisconnect dari wireless-nya, dan kalau kita cek harusnya kita sudah wireless yang sudah kita SSID yang sudah kita setting di sini sudah tampil. Dan kita bisa uji coba ya ketika proses applying-nya sudah selesai. Oke, kita tunggu. Di sini kita pastikan sudah dicentang dan kita finish ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba koneksikan ya ke salah satu wireless ya, misalnya yang 2,4.
kita masukkan password dan kita akan di redirect ke halaman login dari hotspotnya ya. Di sini kita bisa login menggunakan username yang sudah kita buat tadi, dan sekaligus kita akan melakukan proses pengujian ya, pengujian konfigurasi. Oke, sudah masuk dan kita bisa cek apakah sudah bisa connect ke internet. Ya, sini kita sudah mendapatkan IP address yang sesuai dengan konfigurasinya 192.168.10.12. Oke, di sini kita bisa memantau ya apakah fitur hotspotnya bisa jalan. Nah, di sini sudah muncul user hotspot dynamic ya, dengan kecepatan yang sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi. Jadi kecepatan dari hotspot Walid Umar ya, yang kita gunakan user Walid Umar itu menggunakan profil direktur. Jadi kecepatan bandwidthnya itu 5 Mbps ya. Nah, kita bisa uji coba kembali ya dengan metode yang sama tentunya. Oke, kita bisa lihat harusnya trafficnya bisa mencapai 5 Mbps ya. Harusnya kecepatannya bisa mencapai 5 Mbps. Oke, kita bisa lihat di target downloadnya sudah kelihatan, kita sudah dapat bandwidth yang sesuai ya. Target downloadnya sudah dapat 5 Mbps. Oke, jadi kecepatan internetnya agak turun ya. Oke, kita bisa lihat di monitoring bandwidth ya, pada target uploadnya juga sudah sesuai, sudah 4,8 ya. Tadi downloadnya itu agak drop ke angka 3,8. Jadi kita bisa mengecek ya untuk beberapa user yang sudah kita buat, user staff dan user tamu ya, yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Ya, kita bisa lihat, kita bisa mengecek user yang sudah berhasil login melalui menu aktif ya, IP hotspot aktif. Oke, kita akan coba logout terlebih dahulu untuk user yang kita gunakan. Kita akan coba menggunakan user yang menggunakan profil Eka Saputra. Oke, passwordnya admin TKJ ya. Saputra, passwordnya admin TKJ. Kita akan coba tes bandwidth lagi untuk menguji konfigurasi dan limitasi ya profile yang sudah kita buat. Oke, kita bisa pantau di sini atau kita juga bisa pantau melalui menu key ya. Oke, sini RX dan TX-nya sudah memperlihatkan indikator. Oke, untuk staff dan tamu itu bandwidthnya sama ya, 2 Mbps untuk download dan 2 Mbps untuk upload. Dan kita juga bisa lihat traffic di simple key-nya juga ya, di menu key-nya juga sama ya. TX dan RX-nya menunjukkan indikator yang sama. Jadi upload, rate-nya upload 2 mega dan target downloadnya juga 2 mega. Selanjutnya kita bisa tes untuk user yang terakhir ya, user yang menggunakan profil staff. Oke, usernya kita bisa connect dan passwordnya di sini sudah connect. Kita bisa kembali uji coba ya, harusnya kecepatan yang ditampilkan itu sama 2 Mbps ya. Oke, ya sama persis 2 Mbps sesuai dengan yang ditampilkan. Oke, ya, jadi konfigurasi kita sampai di sini harusnya sudah berhasil melakukan proses konfigurasi sesuai dengan deskripsi dan ketentuan yang ada di soal. Dan kita juga sudah berhasil melakukan pengujian ya dan pengetesan seluruh konfigurasi yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diinformasikan melalui soal. Oke, saya rasa cukup ya untuk
implementasi konfigurasi pada perangkat yang real ya. Tentunya teman-teman juga bisa melihat konfigurasi yang kita demokan menggunakan perangkat virtual ya. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.